لله وحده نحمده سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير والشفاعة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن مثلما بعث الله لنا كمثل ليس أصاب أرضا واسعة ومن طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت القمح والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى ما أنت في صاحب الكتاب شيخ الإمام جلال الدين عبد الرحمن المحلي والشيخ الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي نفعنا الله بذكرهما وببركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخهما ورسلنا وأحبابنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولكتب العلم والحكمة أن الله يتفشى بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qadamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Wa qul lahum, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud ini adalah orang Yahudi ya. In kanat lakumud darul akhiratu ail jannatu indallahi khalisatan, bila untuk kalian negeri akhirat itu, sorga itu untuk kalian, indallahi khalisatan, di sisi Allah itu memang khusus untuk kalian. Kan ayat-ayat yang lalu itu Allah memang mengatakan wa faddala ba'duhum ala ba'dim. Allah memberikan keutamaan kepada satu kelompok dibandingkan dengan yang lain. Itu orang-orang Bani Israel itu memang punya tingkat intelektual lebih tinggi, pintar dia, walaupun dia adalah bangsa yang tidak memiliki tanah air ya. Nah, dia mengatakan ketika Nabi Muhammad datang itu bahwa surga itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Jadi kalau Muhammad itu lahir dari Bani Israel sudah selesai urusannya gitu. Jadi tandanya ada, tetapi karena Muhammad lahir dari garis Arab, dari garis Ismail. Ismail itu ibunya itu budak. Mereka Bani Israel itu ibu mereka itu Sarah, wanita merdeka. Cuma segitu aja tuh. Ya, maka sama-sama dari Nabi Ibrahim, tetapi mereka tidak mau. Banyak itu kalau kita lihat penghinaan mereka terhadap orang Islam itu. Kenapa orang Islam mesti bangun subuh? Karena memang ya kalau budak ya begitu. Kami kaum Arya, kaum
Ya, yang lebih bagus. Orang-orang anak Tuhan yang terpilih itu pagi itu ya tidur. Nah, budak itu mesti bangun. Jadi banyak penghinaan mereka itu yang ditujukan kepada garis keturunan Nabi Muhammad. Nah, Nabi suruh bilang sekarang sama dia, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, in kanat lakumud darul akhiratu jannatu indallahi khalisatan ay khasatan min dunin nas kama za'amtum fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Bila ya untuk kalian negeri akhirat itu, sorga itu untuk kalian di sisi Tuhan secara khusus. Min dunin nas, tidak berlaku untuk manusia manapun yang termasuk keturunannya Nabi Muhammad itu. Kama za'amtum, sebagaimana dugaan kalian. Fatamannaul mauta, pastilah kalian menginginkan kematian. In kuntum shadiqin, bila kalian itu benar dengan pernyataan kalian. Ya, ta'allaqa bitamannihi asyartani, berhubungan dengan tamannau itu, pastilah kau akan menginginkan kematian itu. Ada dua syarat. Ala annal awwala qayyidun fitsani, bahwa yang pertama itu memiliki ya ada keterkaitan dengan kedua. Ai in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum, maknanya itu bila kalian itu benar pada dugaan kalian annaha lakum, bahwa surga untuk kalian, wa man kana lahu yu'athiruha, dan orang yang mengatakan dirinya ya punya pengaruh dan pengen sekali dengan surga, wal musilu ilaihan mautu, sementara syarat yang kedua itu kematian. Fatamannahu, pasti orang maunya mati. Paham gak nih logikanya ini? Mereka itu kan mengatakan surga itu hanya untuk Bani Israel berdasarkan kitab Taurat. Jadi semua manusia yang tidak memiliki garis keturunan dari ya Bani Israel ini, maka mereka tidak berhak untuk masuk surga. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bilang, kalau memang surga untukmu khusus, kenapa kamu nggak mau mati gitu? Buat apa hidup kalau seandainya memang surga buat kalian, itu ngapain lagi gitu? Ya, walayyatamannahu abadan, dan tidaklah mereka itu menginginkan kematian itu sampai kapan. Jadi maknanya semua orang itu, terlebih mereka yang menganggap dirinya lebih berhak dengan masuk surga itu, mereka juga takut mati gitu. Padahal kan syaratnya masuk surga itu, qayyidnya itu, dugaannya itu, qayyidnya itu yang harus mati gitu. Nggak bisa masuk surga tanpa mati, dan itu tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Ya, jadi walayyatamannahu abadan bima qadamat aydihim, dan tidak akan pernah menginginkan mereka itu ya kematian itu abadan selamanya, bima qadamat aydihim, dari lantaran perbuatan yang mereka lakukan, min kufrihim bin nabiyil multazimi likizbihim, karena kekafiran mereka, karena mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad ya yang melazimkan kedustaan ya apa yang mereka ucapkan itu. Wallahu alimum bizzalimin, sementara Allah maha mengetahui atas orang-orang yang zalim. Jadi nggak ada ya, jadi nggak ada satu ras, satu keturunan yang dia bisa mengklaim hanya mereka yang bisa masuk surga, itu enggak. Jadi Allah Tuhannya nabi-nabi terdahulu dengan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama satu.
ya, yang mengatakan bahwa syarat masuk surga itu at-taqwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, maka kalian bisa masuk ke dalam surga. Jadi wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui dengan ya terhadap orang-orang yang zalim, ail kafirina, yang dimaksud orang-orang kafir, fayujazihim, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ayyu amma wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, ya, demi tidak akan kau dapati mereka itu. Lamu kosam ini, wala tajidan, lamnya lam kosam. Pasti kau tidak akan mendapati mereka itu akhrasan nasi ala hayatin, orang yang angat, yang pingin akhrasan nasi, manusia yang paling ingin ala hayatin, terhadap kehidupan. Ya, akhrasa, ya, itu ala hayatin, terusnya maksudnya ya, yang dimaksud itu angat, ingin, dia yang paling ingin di antara manusia, ya, dengan kehidupannya. Wa minal ladzina asyraku, dan di antara orang-orang yang mereka itu bersekutu, al-munkirina bil ba'si 'alaiha li ilmihim, yaitu orang-orang yang mengingkari lil ba'si, dengan nabi yang diutus, ya, 'alaiha, untuk mereka, ya, pada mereka, li ilmihim, ya, karena pengetahuan mereka itu bi anna masirahumun nar, ya, bahwa tempat kembalinya mereka itu an-nar. Dunal musyrikina, bukan orang-orang yang musyrik, diinkarihim lahu, yang mengingkarinya, ya. Yawaddu, mereka itu menginginkan, ayatamanna ahaduhum, pastilah mereka akan menginginkan salah seorang di antara mereka, lau yu'ammaru alfa sanatin, seandainya mereka diberi umur 1000 tahun. Lau masdariyatan, bimaknaan, ya, lau ini, ya, bimaknaan wahya bisilatiha fi ta'wili masdari maf'uli yawaddu, ya, dan annya itu adalah silah, ya, maknanya allazi itu fi ta'wili masdari maf'ulin, ya, yang ditakwil menjadi masdar pada maf'ulnya yawaddu gitu. Ya. Jadi, ya, mereka itu menginginkan seandainya mereka itu diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa ay ahaduhum, dan tidaklah dia, maknanya tidaklah salah seorang di antara mereka, bimuzahzihi mub'iduhu minan nar, ya, minal azabi ay minan nari. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar, artinya didahulukan dari azab api neraka, lau yu'ammaru, seandainya memang diberi umur panjang. Dia yu'ammaru itu fa'ilu muzahzihi, ai ta'miruhu, ya, orang yang diberi umur gitu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Itu bil ya'i wat ta'i. Wallahu bima ya'malun, ada qiraat wallahu basirum bima ta'malun gitu, ya. Jadi basirum bima ya'malun, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi kalau
bima ta'malun, Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Fayujazihim, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Nah, jadi ada cara berpikir yang tidak runtut, yang tidak logis. Ketika dia pada awalnya membenarkan tanda-tanda ketuhanan, ya, yang diberikan oleh Allah di dalam kitab mereka tentang Nabi terakhir, maka mereka mengharapkan. Kemudian ternyata yang memiliki ciri-ciri itu adalah seorang yang namanya Muhammad, dan garis keturunannya itu dari Ismail. Ada perasaan mereka sebagai superior, gitu ya, orang yang punya keturunan dengan dewa, tetapi harus menundukkan diri menghormati kepada Muhammad yang garis keturunannya itu walaupun sama-sama Nabi Ibrahim, tapi dari perbudakan. Nah, kemudian mereka menghilangkan tanda-tanda yang ada tentang Nabi Muhammad itu. Kemudian mereka mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga. Nah, cara mereka itu, ya, diajarkan, sehingga ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kita juga belajar, gitu maksudnya. Kalau memang mereka itu adalah pewaris surga, kenapa nggak mau mati, gitu. Kalau dia nggak mau mati, mas sebenarnya dia takut, gitu. Kan mereka mengklaim bahwa mereka lah pewaris surga, dan seandainya memangnya benar, maka mereka adalah punya kedekatan, bisa jadi mereka akan minta berumur 1000 tahun, ya, tetapi tidak seorang pun yang bisa selamat, ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalab nusuriya an-nabiyya au umaru, ya, amman ya'ti bil wahyi minal malaikati. Pernah bertanya Ibnu Soraya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au Umar, atau yang bertanya Umar Ibnu Khattab, amma ya'ti bil wahyi, dari siapa yang membawa wahyu, ya, minal malaikati. Faqala, maka Nabi menjawab Jibril, ya, yang membawa wahyu itu namanya Jibril. Faqala, maka berkata Suraya, ya, ini kalau konteksnya yang pertama, jadi Suraya, wa aduwuna ya'ti bil adzabi. Kata Suraya itu, Jibril itu adalah musuh kami. Ya'ti bil adzabi, malaikat yang membawa azab kepada kami. Walau kana Mikaila, seandainya yang membawa wahyu itu Mikail, kata mereka, la amanna, pastilah kami beriman kepada Muhammad. Ini yang ketiga nih. Siapa yang membawa wahyu kepadamu? Jibril. Nah, Bani Israel itu nggak suka sama Jibril gitu. Menurut pemahaman mereka itu, Jibril itu tugasnya itu malaikat yang membawa kesengsaraan, malaikat yang membawa kenistaan, yang hal-hal yang negatif itu yang bawa Jibril. Maka mereka mengatakan laukana Mikail la amanna, seandainya Mikail yang membawa wahyu kepadamu ya Muhammad, kami beriman kepadamu. Kan kalau kata kita apa? Dari kalau ini udah enggak dibantah, ya cari lagi alasan. Nanti kalau ini udah dibantah, ya cari lagi alasan. Sepertinya memang sudah tidak lagi, sudah tertutup baginya, ya, hatinya, nuraninya itu memang sudah tertutup gitu. Enggak bisa menerima Muhammad sebagai nabi yang terakhir, sebagai utusan Allah, itu enggak bisa.
Ya jadi kalau kana Mikaila la amanna. Kalau Mikail yang kau jawab mengantarkan, maka kami akan beriman kepadamu ya Muhammad. Li'annahu ya'ti bil khasbi wassalami. Oleh karena Mikail lah yang mendatangkan khasbi, ya, kurma dengan subur, wassalami dan kedamaian. Itu menurut pemahaman Bani Israel. Jadi Jibril itu malah mereka nggak suka. Fanazala, maka turunlah ayat kullahum, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka itu yang mengatakan seperti itu, man kana aduwan li Jibril falyamut ghaizan fa innahu nazzalahu al qur'ana ala qalbika biiznin ay bi amrillahi musaddiqan lima baina yadai ya qablahu minal kutubi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kullahum, katakan ya Muhammad kepada mereka, man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadikan musuhnya Jibril, falyamut ghaizan, maka hendaklah mati dirinya, ya, dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jadi maknanya pemahaman itu salah gitu. Yang mengatakan bahwa Jibril itu membawa kesengsaraan, yang membawa kesenangan itu Mikail. Fa innahu nazzalahu al-Qur'ana ala qalbika. Sesungguhnya Jibril lah yang menurunkannya, yang dimaksud menurunkan Quran ala qalbika, dalam hatimu, ya, atau ke dalam hatimu. Biiznin ay bi amrillah, dengan izin, artinya dengan urusannya Allah. Musaddiqan lima baina yadai, bahwa Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadai, sebagai pembenar terhadap kitab yang ada di hadapan mereka. Qablahu, ya, yaitu yang sebelum Al-Quran, minal kutubi, di antara kitab-kitab yang lalu. Jadi Al-Quran itu kalau dibuka itu musaddiqan lima ma'am. Al-Quran itu isinya semua membenarkan apa yang dikatakan di dalam Taurat dan apa yang dikatakan di dalam Injil. Gak ada yang bertentangan. Wahudan minad dolalati, sebagai petunjuk dari kesesatan. Wa busyra bil jannati lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira, ya, dengan surga bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila, bikasril jimi wa fatihah, jibrila atau jabrila, fala hamzata, ya, wa fatihah wa fatihah bila hamzatin, fathah tapi tanpa alif, ya, bila hamzatin, wa bihi, ya, biyain, dan dengannya juga, dengan fathah itu biyain dengan huruf ya, Jabril itu, wadunuha, ya, dan ada yang tidak menggunakan yin, ada Jabril, ya. Itu memang ada lagi Jabrail, ada beberapa penyebutan tentang malaikat Jibril, ya, Jibril, Jabril, Jabrail, itu ya nama-nama. Nah, orang-orang yang memusuhi Allah, para malaikat, para rasulnya, dan Jibril, wa Mikail, dan memusuhi Mikail, atfu alal malaikati min atfil khas alal am. Nah, ini dikatakan mengatapkan Mikail terhadap malaikat itu min atfil khas alal am, mengatapkan yang khusus, Mikail itu khusus, alal am, ya, dengan
yang umum. Malaikati kan berarti sudah termasuk itu di dalamnya Mikail. Kenapa Mikail disebut gitu ya? Nah, itu namanya akul khas alal am. Wa fi qiraati Mikail bihamzin bi wayain. Ada qiraat Mikail itu dengan hamzah dan ya. Ya, Mikail. Wa fi ukhra bilayain. Ada yang mengatakan Mikail, ya, tidak panjang. Ya, Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini jawabannya. Maka sesungguhnya, ini jawab, maka sesungguhnya Allah lah yang akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang tidak mau menerima Nabi Muhammad itu dari lantaran yang pembawa wahyunya itu Jibril, bukannya Mikail, sehingga dia tidak percaya. Jawabannya fa innallaha aduwwun lil kafir. Nantilah Allah yang akan menjadi musuh kepada orang-orang yang menutup diri. Auqa'ahu mauqi'alahum bayanan lihalihim. Terjadinya ya sesuatu yang terjadi kepada mereka itu bayanan, menunjukkan penjelasan lihalihim, atas kondisi ya tidak menerimanya mereka itu. Kita jadi sumbernya penolakan terhadap Nabi Muhammad itu dari lantaran egoisme, karena mereka lah yang mengatakan Bani Israel lah orang yang punya dilebihkan dari bangsa yang lain dan orang yang berketurunan bewang ya. Dan mereka yang mengklaim mereka lah yang layak mewarisi surga. Nah, ini ayat-ayat yang kita baca ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa perkataan mereka itu tidak benar ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa may yakfuru biha illal fasiqun wa kullama ahadu ahadan nabadzahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walaqad anzalna ilaika ya Muhammad ayatin bayyinatin. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad ayatin bayyinatin, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Ai wadihatin, yang dimaksud bahwa ini adalah wadihatin, dengan secara jelas ya. Wadihati haliratin ya, penjelas bagi keadaan penolakan liqaul ibni Suraya lin Nabi, penolakan atas perkataan Ibnu Suraya kepada Nabi, ma ji'tana bi syai'in wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ya, ma ji'tana bi syai'in, tidaklah engkau memberikan kepada kami sedikit pun ya. Jadi apa yang diberikan oleh mereka, argumentasi mereka itu ditolak ya, diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad itu dengan ayatin bayyinatin, dengan tanda-tanda yang jelas, sebagai penolakan ya Ibnu Suraya yang mengatakan kepada Nabi, majikta Nabi syai'in, kau tidak memberikan apa-apa kepada kami. Jadi mana buktinya kalau kau adalah seorang nabi gitu. Jadi yang dulu sudah dibahas itu, kalau Nabi berjalan itu matahari ya, awan itu mengikutinya sehingga Nabi tidak terlalu kepanasan secara langsung. Kemudian kalau berjalan pepohonan, gunung-gunung batu itu menundukkan. Maka itu yang ada di dalam Taurat itu sudah diadakan. Maka mereka majik tanah bisyai,
Kau tidak memberikan bukti apa-apa kepada kami. Mana buktinya? Kan ini juga argumentasi yang kesekian kali bahwa mereka itu tidak percaya. Jadi orang kalau sudah tidak percaya itu susah. Kalau nggak berani ditemenin, ya kan? Kalau orang takut dibelain gitu. Tapi kalau orang sudah nggak percaya susah. Jadi dia akan cari cara bahwa bagaimanapun juga memang dia nggak percaya. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidak, Allah mengatakan tidak ada orang yang kufur dengan tanda-tanda yang Allah berikan illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Nah ini ayat ini menjelaskan kepada orang ahlul kitab yang dimaksud Bani Israel. Jadi wa ma yakfuru biha illal fasikun. Jadi bukannya kafirun ya. Ini maksudnya. Kalau ada sekarang ini orang Islam tapi tidak percaya tentang otentitas ya Al-Quran itu, maka ini cocok karena dia tidak dikufurkan ya, tetapi dia derajatnya fasik keislamannya gitu. Walaupun nanti ada penjelasan bahwa orang-orang fasik itu tempatnya sama dengan orang-orang kafir, tetapi tidak secara langsung dinyatakan kafir. Kenapa? Karena dia masih berislam gitu. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad, sabda Rasul, maka ayat ini jelas, wa ma yakfuru biha illal fasikun. Maka tidak ada ya, tidaklah orang-orang yang tidak percaya itu kecuali orang-orang yang fasik. Ai kafaru biha, mereka itu kufur ya, menutup hatinya biha bayyinatin, ayatin bayyinatin, pada tanda-tanda yang Allah berikan. Wa kullama ahadullaha ahdan alal imani bin nabi, dan ketika mereka membuat perjanjian dengan Allah, ahdan alal imani bin nabi, sebuah perjanjian beriman kepada Nabi Muhammad, in kharaja wan nabiyyu alla yu'awanu 'alal musyrikina, ya, ketika keluar nabi ya, ay la yu'awanu 'alal musyrikin alaihi al musyrikina, dan nabi tidak memberikan bantuan ya dalam menghadapi orang-orang musyrik. Nabazahu ay tarhuhu farikum minhum, nabazahu tarhuhu, mereka melempar ya, mereka meniadakan, farikum minhum, sekelompok dari mereka itu, binak di Jawa bikul lama ya, dalam membatalkan jawab bagi lafaz kullama, ketika ya kulama itu jawabnya itu nabazahu itu. Wa huwa mahallul istifham, dan ya kulama itu yang berkedudukan sebagai istifham ya al-inkari ya, jadi pertanyaan yang maknanya mengingkari gitu. Adakah mungkin mereka melakukan sebuah perjanjian kepada Allah kemudian mereka melemparkannya gitu ya, itu yang dimaksud dengan istifhamul inkari itu begitu. Bal lil intikal ya, bal ini untuk memindahkan satu posisi. Aksaruhum la yu'minun, umumnya mereka itu ahlul kitab, mereka itu tidak mau beriman.
Jadi banyak yang beriman ya, seperti Warokoh dan lain sebagainya itu, tetapi juga aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak beriman, tidak mau beriman ya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi, tatkala datang kepada mereka seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, seorang yang membenarkan apa yang ada oleh dalam kitab mereka. Nabadha fariqum ay tarahahu fariqun, gitu ya, maka melemparkan ya minal ladzina utul kitaba, di antara orang-orang yang sudah diberikan Alkitab sebelumnya, kitaballahi ay taurati ya, ay taurata, yaitu kitab Allah Taurat. Kemana mereka melemparkannya itu? Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi ketika mereka menerima Al-Quran, ini bahasa tamsil, mereka menerimanya begitu, tetapi dilemparnya ke belakang gitu. Al-Quran itu digambarkannya begitu. Allah turunkan wahyu, berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada mereka, mereka terima tapi dibuangnya ke belakang punggung mereka. Ini satu istilah penolakan. Orang kalau dikasih kemudian dibuang gitu. Jangankan dibuang ke belakang, dibuang ke depan, itu juga sama maknanya. Maknanya dia tidak mau menerima Nabi Muhammad itu. Em lam ya'malu bima fiha minal imani birrusuli ghairihi. Mereka tidak mau beramal dengan apa yang ada di dalamnya minal imani birrusuli, yaitu beriman kepada Rasul wa ghairihi, dan selainnya Rasul. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak mengetahui ma fiha, apa yang ada di dalam, min annahu nabiyyu haqqin, bahwa apa yang ada di dalam wahyu itu adalah nabi itu, min annahu nabiyyu haqqin, bahwa nabi itu adalah nabi yang benar, au annaha kitabullah, atau yang dimaksud di dalamnya itu adalah kitab Allah, kitab Allah. Wattaba'u aku ala nabadha matatlu wattaba'u matatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wattaba'u